Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau memberikan pendapat dulu mengenai kasus yang viral kemarin, yang ramai kemarin, yaitu pembubaran doa bersama atau ibadah bersama sekelompok adik-adik kita mahasiswa di sebuah daerah di Tangerang Selatan. Jadi pembubaran ini dilakukan oleh seorang oknum RT dan beberapa orang masyarakat, yang sangat kita sayangkan karena pembubaran ini juga terjadi kekerasan. Akhirnya ya dilaporkan ke pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, dan itu sudah benar yang sudah dilakukan. Apa yang saya sangat sayangkan karena hal ini hampir saja bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan rasial, dan ini yang harus kita hindari kalau kita mau menjadi negara yang maju. Oke, kita fokus dulu ke kasus ini. Pertama yang harus saya sampaikan, tidak ada hak kita siapapun di negara ini untuk melarang, apalagi dengan tindak kekerasan, kegiatan ibadah orang lain. Itu dulu poin pertamanya. Oke, memang kita ada aturan-aturan, katakanlah dalam mendirikan rumah ibadah segala macam, itu tujuannya untuk ketertiban. Tapi yang jelas ketika orang ibadah itu nggak ada hak kita melarangnya. Itu hak orangnya, dan karena itu hak dasar kita dalam bernegara. Itu punya, kalau kita sudah sepakat bahwa kita adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI, maka kita tidak punya hak apapun untuk melarang orang asal sesuai dengan agama yang diakui di negara ini. Dan ingat, di negara ini yang diakui bukan cuma Islam, bukan cuma Kristen, ada 6 agama termasuk Konghucu terakhir, dan juga beberapa aliran kepercayaan. Ini harus kita pahami. Jadi sangat saya sayangkan kejadian ini, karena itu tadi yang saya khawatirkan bisa berujung kejadian rasial, bahaya sekali. Jadi saya minta tolong khususnya kepada saudara-saudara umat muslim, saya seorang muslim, tolong ke depan jangan sampai kejadian ini mencoreng nama kita sebagai umat Islam. Ya, kalaupun misalnya Pak RT-nya merasa bahwa hal ini tidak, katakanlah, mengganggu ketertiban di wilayah dia, tinggal lapor ke polisi. Kan ada Babinsa, ada Babin Kamtibnas. Nah, itu tugasnya. Jangan melakukan tindakan anarkis sendiri. Nah, ini jadi salah, ya. Itu poin satu. Poin kedua, jadi ini untuk introspeksi ya, khususnya juga kepada bukan cuma adik-adik mahasiswa, siapapun kita, kalau kita misalnya berada di daerah yang kita adalah minoritas, dan ini kita harus tidak bisa pungkir ya. Nanti kadang-kadang orang ngomong, wah ada istilah minoritas. Ada kita ini negara Indonesia, ada suku-suku, budaya, agama yang kental di beberapa daerah, dan itu harus kita akui, baru bisa kita bernegara dengan benar. Nah, jadi kalau kita kelompok minoritas di sebuah daerah, katakanlah misalnya muslim di Bali, kalau kita mau melakukan kegiatan keagamaan, katakanlah pengajian, ya alangkah bagusnya memang minta izin kepada RT setempat. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak, atau katakanlah dicurigai oleh masyarakat setempat. Itu sangat penting sekali. Oke lah, kita jangan dulu cerita keagamaan dulu, karena kalau keagamaan ini kan kadang-kadang terlalu sensitif ya, orang langsung bawahnya wah iman. Gini, contoh kecil. Baru beberapa hari kemarin dibongkar ya, ada sebuah tugu di Bontang di Kalimantan Timur ini. Kebetulan ini ada daerah Bontang ini kan kota, jadi banyak pendatang segala macam. Tapi aslinya Kalimantan Timur ini adalah Kutai, Dayak, Banjar, Pasir, ya pokoknya adalah beberapa suku asli daerah sini. Nah, di daerah Bontang ini kan banyak pendatang, ada orang Batak, orang Jawa, terus ada orang Toraja. Nah, orang Toraja ini tinggalnya di daerah Kanaan namanya. Nah, di persimpangan jalan Kanaan ini, karena banyak orang Toraja, dibangunlah sebuah tugu itu yang melambangkan adat Toraja, yaitu rumah seperti rumah ya, tongkonan ranu kalau nggak salah istilahnya, tolong luruskan kalau salah. Dan ini dibangun itu tidak ada yang masalah menurut saya, karena memang pemerintahnya juga diam kan. Saya nggak tahu ya kalau perizinannya, tapi yang jelas pada posisinya waktu dibangun sudah berdiri begitu. Dan dibangunnya tugu ini adalah niatnya untuk menyatukan masyarakat Toraja dengan masyarakat setempat dalam Dayak. Di dalam batang tugu itu atau di tiangnya ada relief-relief suku Dayak atau suku masyarakat setempat. Tapi kemudian beberapa masyarakat tidak terima masyarakat setempat, masyarakat lokal lah kita bilang ya, dan sampai kepada Sultan Kutai. Ya, ini kan daerah Kalimantan Timur ini hampir bisa disebut adalah Kerajaan Kutai dulu, Kutai Kartanegara.
oleh Sultan Kutai. Hal ini juga dia minta dibongkar. Kenapa? Karena menurut Sultan dan menurut masyarakat, sebaiknya di Kalimantan Timur ini tidak ada ornamen-ornamen, apalagi di daerah di wilayah umum. Katakan dalam hal ini jalan persimpangan. Ya kalaupun mau dibangun, silakan dibangun di tanah sendiri. Maksudnya jangan di jalan umum kan. Ini kan di pertigaan jalan umum, berarti fasilitas umum itu. Kalaupun ada, berarti harus yang melambangkan wilayah Kaltim. Contohnya ada burung enggang, kalau nggak salah. Ada juga itu yang patung khas Kutai, yang kayak sapi tapi punya sayap. Saya lupa lagi namanya. Jadi istilahnya yang mereka minta itu harus yang berciri khas dengan Kalimantan Timur, baik dari suku Kutai ataupun dari suku Dayak, pokoknya yang khas lah gitu. Dan kemudian dibongkar. Nah pertanyaannya, kita kan udah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, harusnya kan hal ini tidak terjadi, tapi akan tetap terjadi. Kenapa? Ada ciri-ciri khas sebuah daerah, dan itu bukan cuma di Kaltim. Kita misalnya ke Bali, ada ciri-ciri khas lokal masyarakat Bali yang memang harus kita hargai, kita hormati, terutama kalau kita sebagai masyarakat pendatang. Nah, begitu juga sebenarnya yang kejadian di Tangsel ini. Harusnya adik-adik mahasiswanya itu melapor kepada RT, dan kalau RT tidak misalnya mengizinkan, kita bisa keberatan, melakukan protes, lakukan aja, minta izin kepada pihak kepolisian. Artinya kalau sudah negara yang bertindak, ya kita harus hormati bersama. Tapi begitupun itu, sekali lagi, tolong kita hormati budaya-budaya lokal setempat. Atau kami sama orang Batak di Kalimantan Timur ini, kami seperti adalah keberatan masyarakat lokal sini, kita tidak boleh mendirikan perkumpulan budaya kita. Misalnya perkumpulan kami orang Batak nggak boleh. Tapi kalau secara keagamaan, insya Allah masih dibiarkan. Contoh kita ada pengajian saroha, namanya pengajian bulanan untuk khusus orang Batak. Tapi kalau perkumpulan, setahu saya masyarakat sini melarang, dan kita hormati karena itu adalah budaya setempat begini. Nah itu poin yang saya maksud. Jadi adik-adik mahasiswa ke depan juga harus lebih bijaksana, kalian lebih terpelajar, bisa lebih memahami kondisi budaya setempat. Dan bukan cuma untuk itu ya, bukan cuma untuk adik-adik mahasiswa yang kemarin, untuk saudara-saudaraku adik-adik mahasiswa juga yang muslim. Contoh, Anda menimba ilmu di Bali misalnya, hormati. Kalau mau bikin pengajian, mau bikin selawatan segala macam, lapor ke RT. Kalau ditentang masyarakat, nggak usah lakukan ya, karena kita mau menjaga. Bagaimanapun kultur budaya adat timur kita itu sangat kental di negara ini. Jadi kita nggak bisa sedikit-sedikit mengandalkan, wah kita kita setara, sederajat. Iya, itu benar. Tapi ada hal-hal khusus yang harus kita pertimbangkan. Begitu kurang lebihnya. Jadi, terima kasih. Saya harap sekali lagi video ini bisa mencerahkan kita semua. Jangan lagi ada pertentangan. Ingat, tidak ada satu agama pun yang jelek. Semua agama itu sangat bagus sekali, mengajarkan kebaikan. Jadilah kita contoh kebaikan, apalagi terhadap umat yang lain, agar orang lain respect kepada kita. Nah, khusus ini kepada saudara kaum muslim. Kebetulan kita mayoritas negara ini. Jadilah kita contoh terbaik, muslim yang terbaik di dunia ini. Orang mau ibadah, ya udah, bila perlu kita fasilitasi. Mau doa bersama, ya udah. Misalnya motornya enggak muat parkiran mereka. Oke, ya sudah, parkir di depan rumah saya. Atau katakanlah mereka kemarin kan di kos-kosan, apa salahnya kasih aja itu kita misalnya balai desa kita atau kantor kelurahan, mana ada masalah kan, nggak usah takut lah. Ya sudah, adik-adik di sini bila perlu kasih aqua, indahnya lah kalau terjadi hal-hal demikian ya. Kira-kira demikian. Semoga jangan ada yang salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.